Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga saya masih bisa untuk mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah auditing. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Baiklah, dalam kesempatan ini perkenalkan teman-teman, nama saya Akbar Rahman dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah auditing dengan judul laporan akuntan. Baik, saya mulai teman-teman. Peta konsep dalam laporan akuntan kali ini yaitu jenis-jenis pendapat akuntan, jenis-jenis laporan akuntan, pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan studi kasus. Jenis-jenis pendapat akuntan. Nah, jenis-jenis pendapat akuntan kali ini yaitu menurut SPAP. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian atau unliquid opinion. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian atau yang dimaksud dengan qualified opinion. Yang keempat, pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Nah, jenis-jenis laporan akuntan. Nah, jenis-jenis laporan akuntan kali ini teman-teman, yang pertama adalah laporan auditor bentuk baku. Yang kedua, laporan auditor independen atau tersendiri. Yang ketiga, laporan auditor independen tentang dampak kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas. Nah, selanjutnya di slide belakang saya yaitu laporan auditor bentuk baku teman-teman. Laporan auditor bentuk baku ini yang memuat antara lain suatu judul memuat kata independen atau yang tersendiri. Yang kedua, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan auditor telah diaudit oleh auditor teman-teman. Yang ketiga, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab yang diemban oleh manajemen. Tanggung jawab yang diemban dalam manajemen maksudnya di sini adalah manajemen yang berhak dalam laporan auditor tersebut. Yang keempat, auditor suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar yang dimaksud di sini teman-teman sesuai dengan standar akuntansi yang ada di negeri kita di Indonesia. Yang kelima, suatu pernyataan bahwa audit meliputi, yakni bahwa audit dilaksanakan memadai untuk memberikan pendapat. Yang keenam, suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar. Yang ketujuh, tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin usaha kantor akuntan publik itu teman-teman. Dan yang terakhir, yang ke-8 itu tanggal laporan akuntan. Nah, di belakang saya juga terdapat contoh laporan atas review terhadap informasi keuangan interim yang saya berikan. Mohon maaf jika gambarnya tidak terlalu kentara teman-teman. Namun saya ingin menjelaskan secara singkat saja ya. Laporan auditor independen ada tertera nomor, tertera tanggal, dan tertera tanggal di sini yaitu sesuai dengan laporan auditor independen ini yaitu 25 Februari 2012 sesuai dengan yang latar belakang saya ini teman-teman. Kepada yang terhormat Direksi dan Dewan Komisaris PT Renico Jalan Bougainville nomor 22 Jalan Jakarta Utara. Nah, kami telah melakukan review atas laporan posisi keuangan neraca pada PT Renico teman-teman tanggal 30 September 2011 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk masa 9 bulan yang berakhir pada tanggal di sini pada tanggal tersebut ya teman-teman. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Kami melakukan review berdasarkan standar yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, ini tadi ya teman-teman, sesuai dengan standar akuntansi yang ada di Indonesia ya. Review atas konfirmasi keuangan interim terutama meliputi penerapan prosedur, analisis terhadap dan keuangan, mengajukan pertanyaan kepada orang yang bertanggung jawab dalam berbagai kaitan dengan akuntansi keuangan. Luas review ini sangatlah
sempit bila dibandingkan dengan luas berdasarkan standar auditing yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan, teman-teman. Berdasarkan review kami telah menemukan indikasi perlunya modifikasi material terhadap laporan keuangan yang kami sebutkan di atas agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang terdapat di bawah itu, teman-teman, yaitu Kantor Akuntan Publik Dr. Andes Astrid Kinanti MM beserta tanda tangannya, ya. Baik, kita lanjut. Laporan auditor independen. Di laporan auditor independen ini, teman-teman, terbagi atas dua. Yang pertama menurut SPAP dan yang kedua menurut ISA. Baiklah, saya ingin menjelaskan secara rinci lagi menurut SPAP itu. Yang pertama, laporan atas review terhadap informasi keuangan interim. Yang kedua, laporan auditor independen lain. Yang ketiga, laporan tidak memberikan pendapat. Yang keempat, pendapat tidak wajar. Yang kelima, pendapat wajar dengan pengecualian. Baik, saya melangkah ke bagian yang kedua. Menurut ISA, yang pertama, laporan tanpa modifikasi. Yang mana sih tanpa modifikasi itu, teman-teman? Tanpa modifikasi ini yaitu saya bisa jelaskan laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau audit baku, teman-teman. Audit baku, ya, teman-teman. Yang kedua, laporan modifikasi. Yang mana sih laporan modifikasi itu? Nah, laporan modifikasi itu, teman-teman, yang pertama, laporan audit dengan pendapat wajar dengan pengecualian. Yang kedua, laporan audit dengan pendapat tidak wajar. Yang ketiga, laporan audit berisi pernyataan tidak memberikan pendapat. Nah, di sini di belakang saya atau di latar belakang saya yaitu contoh dari laporan audit pendapat yang tidak wajar, ya, teman-teman, dengan laporan audit yang tidak memberikan pendapat sebagai akibat ketidakberhasilan auditor untuk memperoleh bukti yang cukup karena pembatasan lingkup auditnya, teman-teman. Di sini kalian lihatlah, mohon maaf ya kalau misalnya slide-nya tidak terlalu kentara, namun saya ingin menjelaskan secara singkat saja, ya, teman-teman. Laporan auditor independen ada nomor dan ada tanggalnya seperti yang tadi dengan laporan audit interim tadi, ya. Seperti halnya dengan itu, kepada yang terhormat direksi dan dewan komisaris PT Hartop Jalan Teluk Gong nomor 74 Jakarta Utara. Kami telah mengaudit laporan keuangan neraca posisi PT Hartop tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dengan laba komprehensif, laba perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Seperti halnya tadi, ya, teman-teman, kami melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan audit bebas dan salah saji material. Sebagaimana telah dijelaskan dengan catatan X. Di sini X-nya yaitu tidak disebutkan dengan atas laporan keuangan. Perusahaan mencantumkan akun dokumen pada nilai yang ditetapkan oleh manajemen itu sendiri dan menghitung penyusutan berdasarkan nilai tersebut dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kami menyimpangkan dari standar akuntansi keuangan Indonesia seperti yang diuraikan di atas, teman-teman. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 saldonya tertera di belakang dan tidak dituliskan, ya, teman-teman. Menurut pendapat kami dampak hal yang kami uraikan dalam paragraf di atas adalah keuangan yang kami sebut tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Posisi keuangan PT Hartop 31 Desember 2011 dan 2010, hasil usaha atau arus kas untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Kantor Akuntan Publik Dr. Astrid Kinanti MM beserta tanda tangannya, teman-teman. Yang kedua yaitu laporan auditor yang tidak memberikan pendapat akibat ketidakberhasilan auditor untuk memperoleh bukti karena pembatasan ruang lingkup auditnya, teman-teman. Sama halnya yaitu nomor, tanggal, kepada yang terhormat direksi PT Kurniawan, ya, di sini yaitu saya ingin menjelaskan secara singkat saja, teman-teman. Yang mana sih yang dibilang tidak keberhasilan auditor itu, yaitu kami telah membuat perkata dan untuk mengaudit posisi keuangan Desember 2011-2010 serta laporan laba rugi komprehensif, ekuitas, dan arus kas pada tanggal yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut seperti halnya tadi, teman-teman. Cuman yang perbedaannya di sini yaitu
karena perusahaan tidak melaksanakan perhitungan persediaan dan kami tidak dapat menerapkan prosedur audit meyakinkan kami atas kuantitas persediaan dan harga perolehan aset tetap. Audit kami memungkinkan kami menyatakan dan kami tidak menyatakan pendapat atas laporan kantor publik yaitu Trandes Kinanti, Astrid Kinanti MM. Baik, saya lanjut, yaitu Komite Standar Profesional Akuntansi Maret 98 telah mengeluarkan interpretasi pernyataan standar auditing yang dimana laporan audit independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas berlaku efektif untuk laporan audit yang diterbitkan setelah tanggal 2 Maret 1998. Baik, lanjut. Ya teman-teman, PSA nomor 30 yang saya akan jelaskan itu auditor bertanggung jawab. Pertama, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu yang pantas. Yang kedua, apakah auditor mengevaluasi terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas itu sendiri dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu yang pantas, teman-teman. Dan yang ketiga yaitu auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Baik, untuk slide terakhir yang ada di belakang saya teman-teman, yaitu PSA nomor 30, yaitu auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tunggal untuk mengidentifikasi kondisi dan peristiwa yang jika dipertimbangkan secara keseluruhan. Yang pertama, prosedur analitik. Yang kedua, review terhadap peristiwa kemudian. Dan yang ketiga, review terhadap kepatuhan utang dan perjanjian penarikan utang. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.